Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke semua grup WA kamu, supaya rakyat tercerdaskan sehingga tidak mudah dibodohi oleh para elit politik. Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, harapan rakyat memuncak. Pria yang selama puluhan tahun menjadi simbol ketegasan dan keberanian, kini menduduki kursi kekuasaan tertinggi. Namun, alih-alih menikmati kebebasan untuk memimpin, bayang-bayang Jokowi, pendahulunya, terus mengintai setiap langkahnya. Mampukah Prabowo, sang jenderal yang selalu menjunjung tinggi kemandirian, benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah sosok pemimpin yang tak tunduk pada siapapun? Sejak awal masa kepemimpinannya, sinyal-sinyal politik Prabowo terlihat akomodatif dan kooperatif terhadap Jokowi. Beberapa pihak melihat ini sebagai strategi sementara, usaha untuk menciptakan transisi yang mulus dan menghindari konflik yang terlalu cepat di awal pemerintahan. Tetapi bagi mereka yang kritis, sikap ini lebih menyerupai subordinasi terselubung. Bagaimana mungkin Prabowo yang digambarkan sebagai sosok tanpa kompromi terlihat begitu jinak? Intervensi politik, baik secara langsung maupun terselubung, menjadi isu yang hangat dibicarakan. Nama Jokowi selalu muncul di balik berbagai keputusan strategis Prabowo. Dalam percaturan politik ini, Prabowo harus menghadapi dilema besar. Menjaga hubungan baik dengan Jokowi untuk menjaga stabilitas, atau memotong tali yang menghubungkan keduanya demi membuktikan kepada rakyat bahwa ia adalah pemimpin independen yang benar-benar memegang kendali. Namun, kenyataan ini tidak sesederhana narasi hitam putih. Politik Indonesia dikenal penuh intrik dan jebakan. Sebagian pihak berpendapat bahwa kedekatan Prabowo dengan Jokowi hanyalah cara untuk menunggu waktu yang tepat. Mereka percaya bahwa pada titik tertentu, Prabowo akan menunjukkan warna aslinya. Saat itulah, ia akan mengambil langkah yang mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang tak terpengaruh oleh siapapun, termasuk oleh Jokowi. Namun, apakah rakyat bersedia menunggu hingga momen itu tiba? Dan jika momen itu tak pernah datang, apakah sejarah akan mencatat Prabowo sebagai pemimpin yang menyerah pada tekanan politik? April 2025 diprediksi menjadi titik balik. Publik berharap Prabowo mengambil langkah tegas, bukan hanya sebagai presiden tetapi juga sebagai simbol kemandirian politik. Apakah ia akan memenuhi ekspektasi ini, atau justru terus melangkah dalam bayang-bayang kekuasaan sebelumnya? Inilah pertanyaan yang menjadi inti perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Lebih jauh, muncul kekhawatiran bahwa situasi ini adalah awal dari upaya membangun dinasti politik yang lebih terstruktur. Jokowi, yang dikenal memiliki jaringan kuat di pemerintahan, tampaknya sedang mempersiapkan generasi penerus melalui Gibran, putranya yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Dalam skenario ini, Prabowo bisa jadi hanya alat transisi dalam rencana besar yang dirancang untuk menjaga kendali Jokowi atas politik nasional. Apakah Prabowo sadar akan hal ini, atau justru memilih diam demi menjaga stabilitas pemerintahan? Babak awal ini adalah momen yang menegangkan. Di satu sisi, Prabowo memiliki peluang untuk membuktikan bahwa ia bukan boneka dalam permainan politik Jokowi. Di sisi lain, waktu terus berjalan, dan setiap keputusan yang diambil atau tidak diambil akan menjadi bahan evaluasi yang menentukan narasi besar kepemimpinannya. Rakyat menanti dengan harapan sekaligus skeptisisme, sementara Prabowo berdiri di atas panggung politik yang penuh ranjau dengan kemerdekaannya sebagai taruhan. Dalam politik, kekuasaan jarang berakhir di meja negosiasi. Ada yang berjuang mempertahankannya, ada pula yang merancang strategi untuk mewariskannya. Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, adalah arsitek dari skenario yang perlahan-lahan terbuka. Membangun jalur kekuasaan melalui sang putra, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Narasi ini semakin terlihat nyata seiring waktu, terutama saat langkah-langkah politik Gibran mencerminkan bayangan Jokowi yang sangat mendominasi. Namun, disinilah letak kompleksitasnya. Gibran mungkin tampak seperti pewaris takhta yang disiapkan dengan rapi, tetapi kehadirannya juga menjadi ancaman langsung bagi posisi Prabowo. Dinamika ini membentuk ketegangan baru yang sulit diabaikan. Ketika Gibran mulai menunjukkan kapasitas politiknya, banyak pihak bertanya, apakah ini hasil ambisi pribadinya atau strategi Jokowi untuk memastikan pengaruhnya tetap hidup bahkan setelah ia tak lagi menjabat? Skenario ini menjadi lebih jelas ketika isu tentang rencana Gibran mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029 mulai diperbincangkan. Jika ini terjadi,
Prabowo bukan hanya akan menghadapi tantangan dari rival-rival lama, tetapi juga dari seorang pewaris yang telah ia beri ruang untuk berkembang. Apakah keputusan Prabowo untuk memilih Gibran sebagai wakil presiden adalah langkah strategis atau justru sebuah kesalahan fatal yang akan membuka pintu bagi dinasti kekuasaan Jokowi? Di sisi lain, Gibran membawa tantangan moral bagi demokrasi Indonesia. Kehadirannya di pucuk kekuasaan, terutama sebagai anak dari seorang mantan presiden, mengundang tanda tanya besar. Apakah ini cerminan meritokrasi atau hanya replikasi politik nepotisme? Jokowi dan Gibran tentu akan menyangkal tudingan ini. Namun, fakta bahwa Gibran naik begitu cepat dalam hierarki politik menunjukkan bahwa nama belakangnya membawa pengaruh yang sulit disangkal. Prabowo, dalam konteks ini, tampaknya berada di persimpangan jalan. Jika ia membiarkan Gibran berkembang tanpa batas, itu berarti ia secara tidak langsung melegitimasi pola dinasti politik yang selama ini ia kritik. Namun jika ia mencoba melawan, ia harus berhadapan langsung dengan seorang figur yang didukung oleh warisan politik Jokowi dan popularitasnya di kalangan rakyat. Ini bukan hanya pertarungan antara dua individu, tetapi juga antara dua visi tentang masa depan Indonesia. Apakah negara ini akan terus terjebak dalam pola kekuasaan yang diwariskan, atau akan bergerak menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif? Kekhawatiran lainnya adalah ketergantungan Prabowo pada stabilitas hubungan dengan Jokowi. Banyak yang mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar memiliki kebebasan penuh untuk mengambil keputusan atau masih ada pengaruh Jokowi yang membayanginya. Dalam situasi ini, setiap langkah yang diambil Prabowo memiliki implikasi besar. Jika ia memilih untuk terus mendukung Gibran, ia berisiko kehilangan kepercayaan publik yang selama ini menginginkan perubahan. Sebaliknya, jika ia melawan, ia harus siap menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang masih loyal kepada Jokowi. Babak ini adalah tentang pertarungan narasi. Jokowi dan Gibran menggambarkan diri mereka sebagai simbol keberlanjutan dan stabilitas, sementara Prabowo dihadapkan pada tekanan untuk menjadi agen perubahan. Pilihan-pilihan ini tidak hanya menentukan masa depan hubungan antara ketiganya, tetapi juga arah demokrasi Indonesia. Apakah Prabowo memiliki cukup keberanian untuk menghentikan laju dinasti politik ini, atau justru akan terseret ke dalam skenario yang telah dirancang untuknya? Waktu akan menjawab, tetapi tekanan untuk bertindak semakin besar. Tahun 2029 mendekat, dan suhu politik Indonesia pasti akan memanas. Di tengah panggung kekuasaan yang dipenuhi intrik dan ambisi, satu nama mencuat sebagai penantang utama. Gibran Rakabuming Raka. Setelah menduduki posisi wakil presiden selama 5 tahun, ia diprediksi akan mencalonkan diri sebagai presiden. Jika skenario ini terwujud, pertarungan politik tak terelakkan. Namun di balik drama ini, pertanyaan besar menghantui. Akankah Prabowo menyerah pada tekanan, atau ia akan berdiri melawan apa yang tampak seperti kelanjutan dari dinasti Jokowi? Konflik ini bukan sekadar adu kekuatan antara dua individu. Ini adalah benturan dua generasi, dua visi, dan dua strategi politik. Gibran, dengan warisan politik ayahnya yang sangat kuat, melangkah dengan dukungan besar dari kalangan yang masih loyal kepada Jokowi. Popularitas Jokowi sebagai presiden ke-7 menjadi modal utama Gibran, menjadikannya bukan sekadar calon biasa, melainkan ancaman strategis bagi siapapun yang mencoba melawannya, termasuk Prabowo. Namun, Prabowo bukan tokoh yang mudah dikesampingkan. Setelah bertahun-tahun berjuang di medan politik yang penuh tantangan, ia memahami betul bahwa setiap langkahnya akan menentukan warisan yang ia tinggalkan. Jika ia memilih untuk tidak mencalonkan diri lagi, keputusan itu akan dianggap sebagai bentuk penyerahan kekuasaan kepada Jokowi dan Gibran. Sebaliknya, jika ia memilih untuk bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang paling berat dalam karier politiknya. Bukan hanya melawan popularitas Gibran, tetapi juga melawan mesin politik yang telah dibangun Jokowi selama 1 dekade lebih. Dinamika ini juga membawa risiko besar bagi demokrasi Indonesia. Jika Gibran berhasil merebut kursi kepresidenan, banyak yang khawatir bahwa ini akan mengukuhkan pola dinasti politik yang semakin mengakar. Jokowi mungkin tidak lagi memegang jabatan resmi, tetapi pengaruhnya akan tetap kuat, menjadikan Gibran sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan sebelumnya. Dalam skenario ini, politik Indonesia tidak lagi tentang meritokrasi atau kompetisi yang adil, melainkan tentang keberlanjutan kekuasaan yang diwariskan melalui koneksi keluarga. Prabowo, di sisi lain, memiliki kesempatan untuk membalikkan narasi ini. Jika ia berhasil menunjukkan kepada rakyat bahwa kepemimpinannya tidak dapat didikte oleh siapapun, ia bisa menjadi simbol perjuangan melawan oligarki dan nepotisme.
Tetapi untuk mencapai itu, ia harus berani mengambil langkah radikal. Mungkin dengan merombak aliansinya, menggalang dukungan dari oposisi, atau bahkan membentuk koalisi yang mengejutkan.